Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flow bersama saya Dika Octavia. Baik, untuk video kali ini nanti akan saya sampaikan di pertemuan ke-8 ya, mengenai pengantarnya dulu. Jadi teman-teman di pertemuan ke-8 kita materinya ringan-ringan dulu ya. Nah, pembahasan yang pertama itu nanti akan saya sampaikan mengenai timeline 7 pertemuan ke depan setelah UTS ya, sampai ke UAS nanti. Oke, yang pertama di kedua pertemuan pertama nanti akan membahas mengenai pengantarnya dulu, analisis arus kas itu seperti apa. Jadi biar teman-teman itu tahu, ada gambaran. Oh, menganalisis itu beda loh sama dengan menyusun, ya kan? Kalau 7 pertemuan sebelum UTS kemarin kita belajar mengenai cara menyusun laporan arus kas. Nah, untuk setelah kita tahu menyusunnya bagaimana ya, kita coba analisis gitu ya. Kemudian pertemuan ke-10 nanti sudah masuk ke alat analisisnya. Ada komparatif, rasio likuiditas arus kas, fleksibilitas arus kas, dan 2 pertemuan terakhir sebelum UAS itu nanti ada presentasi kelompok ya, karena ini menganalisis gitu. Oke. Untuk materi ya, kita masuk ke materinya. Yang dibahas pertama kali di dalam pengantar analisis arus kas ya, ada pengertiannya, kemudian pentingnya apa menganalisis arus kas, skemanya bagaimana, dan yang terakhir siapa sih pemakai laporan arus kas itu, gitu ya. Oke. Nah, pertama, apa itu analisis arus kas? Yang di sini itu dijelaskan bahwa menguraikan pos-pos laporan arus kas menjadi unit informasi yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah menguraikan pos-pos laporan arus kas menjadi unit informasi yang lebih kecil. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya saya pakai alat analisis perbandingan 2 tahun ya. Oke, di laporan keuangan di laporan arus kas tahun 2021 dan laporan arus kas tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu ada akun kas. Di situ sebesar saldonya 10 juta. Kemudian di tahun 2021 itu ada 15 juta saldo kasnya. Nah, menganalisis arus kas itu adalah mengubah data mentah, data yang ada dalam laporan arus kas itu menjadi informasi yang lebih kecil, yang lebih lengkap lagi. Istilahnya tersiratnya itu apa sih di dalam data mentah itu. Nah, tadi ya saldo 10 juta dan 15 juta. Nah, itu berarti apa? Berarti ada kenaikan kan? Berarti ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, menjadi informasi yang lebih kecil itu maksudnya ada kenaikan. Kemudian kenaikannya kenapa? Kalau misalnya ada penurunannya, kenapa? Nah, itulah yang dinamakan dengan menganalisis. Nah, nanti kita akan praktekkan ya di dalam kelas biar teman-teman ada gambaran. Oke, nah penting nggak sih gitu? Setelah kita tahu menganalisis arus kas itu apa, ada pertanyaan, penting nggak kita menganalisis arus kas? Tentu saja penting ya. Dibuktikan dengan di sini banyak manfaat dari kita menganalisis arus kas. Oke, yang pertama mengetahui kondisi arus kas perusahaan periode tertentu. Tentu penting banget ya untuk mengetahui kondisi. Nah, ini nanti hubungannya dengan pemakainya. Kenapa kok pengen tahu kondisi arus kas perusahaan? Ya, apakah sehat atau tidak kasnya? Nah, itu penting. Kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Nah, dengan kita menganalisis, jadi tahu, oh ternyata omsetnya menurun, berarti lemahnya apa? Lemahnya ada mungkin di marketingnya, mungkin di produksi barangnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui kekuatan-kekuatan perusahaan, ini kebalikan dari kelemahan ya. Kalau mengetahui kekuatan-kekuatan perusahaan itu ketika kondisi perusahaannya bagus, misalnya omsetnya naik drastis, wah bagus nih promosinya, bagus nih produksi barangnya, barang yang dipasarkan itu diterima oleh masyarakat, atau kualitasnya bagus, harganya bagus, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan penilaian kinerja manajemen. Nah, ini tentu jadi tanggung jawab seorang pemilik ya.
owner perusahaannya. Dengan adanya kita menganalisis arus kas, itu jadi tahu pemilik gimana sih kinerja manajemen marketing, gimana sih kinerja manajemen sumber daya manusianya, gimana sih kinerja manajemen keuangannya, gimana sih kinerja manajemen produksinya, dan lain sebagainya. Nah, bisa ya dengan menganalisis itu ada gunanya juga untuk si pemilik, jadi tahu oh kinerja manajemennya seperti apa. Kemudian pembanding dengan perusahaan sejenis. Nah, dengan kita tahu kondisi kas di perusahaan dengan cara menganalisis, nah itu bisa jadi pembanding untuk perusahaan sejenis. Perusahaan sejenis itu pasti di sektor yang sama ya, di sektor yang sejenis, kemudian skala perusahaannya juga sejenis, terus barang yang dijual itu juga sejenis, jadi bisa dibandingkan. Dan yang terakhir, nah ini outputnya, memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Jadi dengan seorang accounting ya, seorang bagian keuangan itu menganalisis arus kas, kemudian setelah selesai dianalisis, informasinya itu diberikan kepada pihak manajemen untuk apa? Untuk dijadikan pengambilan keputusan. Oh, ternyata masih ada yang kurang ya di bagian promosinya. Oh, ternyata masih ada yang kurang di bagian pengelolaan karyawannya. Nah, itu dan lain sebagainya ya. Oke, ini mengenai pentingnya analisis arus kas. Jadi ternyata penting sekali ya menganalisis arus kas itu biar ada gambaran kondisi dari perusahaannya bagaimana. Nah, ini dia skema analisis arus kas. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, dalam skema itu ada input, proses, dan output. Inputnya apa yang harus disiapkan sebelum menganalisis. Yang pertama, data mengenai laporan arus kas tentu ya, karena ini mau menganalisis laporan arus kas. Kemudian data pendukung lainnya. Data pendukung lainnya itu biasanya itu rekapan ya, misalnya rekapan penjualan. Penjualannya kemana saja? Ada rekapan kas. Kas itu didapat dari cash on hand saja atau bank apa. Nah, kas itu kan banyak ya kan. Nah, itu data pendukung lainnya. Kemudian diproses menggunakan apa? Datanya menggunakan alat analisis. Alat analisis itu ada 2, metode analisis dan teknik analisis. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari ya bareng-bareng di kelas. Kemudian outputnya, nah hasilnya apa? Hasilnya informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan gitu. Ini skema mengenai analisis arus kas ya. Nah, yang terakhir, nah ini kenapa menganalisis arus kas itu penting? Karena pemakainya itu butuh laporan arus kas, butuh analisisnya juga. Jadi enak gitu. Nah, pemakai laporan arus kas itu dipisah ya, ada 2 pihak di sini, pihak internal dan pihak eksternal. Kalau pihak internal itu cuma 3, ada pemilik, manajemen, dan karyawan. Kalau pemilik tadi ya sudah saya jelaskan untuk menilai kinerja manajemennya. Kalau manajemen butuh laporan arus kas untuk apa? Ya untuk mengevaluasi, untuk mengambil keputusan bagaimana langkah yang akan dilakukan selanjutnya, ke depannya itu seperti apa. Kemudian karyawan, kenapa karyawan itu butuh laporan arus kas? Karena karyawan itu juga butuh tahu kondisi perusahaannya bagaimana. Kalau misalnya dia tahu kondisi perusahaan yang ke depan itu bagus, berarti dia akan berharap bahwa gaji atau upahnya itu ke depannya akan bagus gitu. Kemudian pihak eksternal, ada investor. Tentu investor pengen tahu kondisi perusahaannya. Ya, kalau misalnya calon investor ya biar dia tuh bisa milih perusahaan mana yang ingin dia invest. Kalau misalnya investor di situ, dia pengen tahu, oh ternyata dana yang saya invest itu berguna, oh ternyata dividen yang saya dapat itu banyak, dan lain sebagainya. Kemudian kreditur kepentingannya apa dengan laporan arus kas? Dia jadi tahu, oh ternyata kondisi perusahaannya itu kayaknya mampu nih untuk membayar utangnya. Nah itu ya. Kemudian supplier, kalau supplier itu biasanya terkadang perusahaan itu berhutang dengan supplier, hutang barang dagang ya, hutang pendek itu maksudnya, hutang lancar. Nah, supplier juga perlu dong tahu kondisi kas dari perusahaannya, perusahaan yang dia utangi, ya kan? Biar tahu, oh ternyata perusahaannya kayaknya mampu nih untuk membayar utang dagangnya. Kemudian customer, apa kepentingan customer di sini? Customer itu
tidak terlalu signifikan ya, paling cuma beberapa saja yang memang membutuhkan laporan dari perusahaan, laporan arus kas. Untuk apa? Kalau misalnya customer itu sudah langganan di situ di perusahaan A misalnya ya, dia juga pengen tahu, oh kedepannya bagaimana kondisi perusahaannya. Kalau misalnya dia sudah bacot istilahnya ya, sudah seneng barangnya bagus di situ, bahan-bahan, kemudian harganya juga bagus, kualitasnya bagus. Nah, itu kalau misalnya tahu kondisi perusahaan ke depan, dia jadi agak bingung, nanti saya akan beli di mana lagi ya, kulaan di mana lagi ya, istilahnya seperti itu. Kemudian masyarakat itu termasuk peneliti, termasuk teman-teman semua sebagai pelajar. Nah, itu juga butuh laporan arus kas untuk apa? Untuk mempelajari ya, untuk mempersiapkan bagaimana nanti teman-teman di dunia kerja, mungkin bekerja menganalisis laporan arus kas juga, menyusun laporan arus kas juga, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja di pertemuan ke-8. Nanti secara rincinya akan saya sampaikan di kelas ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.